Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Siko Maharanu Heranda Putra, nomor induk mahasiswa 0523832223 dari UPBJJ Denpasar. Yang terhormat kepada Ibu Dini Suhardini, selaku tutor mata kuliah praktek kerja perpustakaan kelas 17. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang tugas yang telah Ibu berikan di tugas sesi 3 kali ini. Di praktek kerja perpustakaan kelas 17 sesi 3 kali ini, Ibu telah memberikan tugas untuk membuat deskripsi bibliografi, menentukan tajuk subjek, dan menentukan tajuk entry utama. Izinkan saya menerangkan sedikit tentang 3 hal tersebut. Jadi, tajuk entry utama adalah nama atau judul dari suatu buku. Biasanya bisa menggunakan nama pengarang atau penanggung jawab utama, gitu kan, untuk menemukan titik temu suatu koleksi seperti itu. Jadi, contoh kalau Laskar Pelangi by Andrea Hirata, berarti tajuk entry utamanya ialah Andrea Hirata sebagai autor itu sendiri, seperti itu. Tapi jika tidak ada kejelasan nama autor, biasanya bisa digunakan juga judul buku, atau bisa menggunakan juga nama penerjemah atau penerbit, seperti itu. Untuk yang kedua, tajuk subjek. Tajuk subjek adalah frase atau kata yang digunakan untuk maksud saya adalah tajuk subjek adalah kata kunci atau frase yang digunakan untuk titik temu suatu buku yang mencerminkan isi buku tersebut. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga saya jelaskan tentang deskripsi bibliografi. Deskripsi bibliografi merupakan isi lengkap dari bahan pustaka tersebut, meliputi pengarang, judul, ISBN, kota terbit, edisi, jumlah halaman, bahkan dari ukuran buku, seperti itu. Nah, deskripsi bibliografi ini diatur oleh memiliki standarisasi di dalam pengkatalogan perpustakaan, seperti itu. Jadi dari tiga hal ini yang akan menjadi dasar atau untuk penulisan katalog dalam perpustakaan, seperti itu. Nah, itu diatur di dalam AACR 2 atau bisa menggunakan atau juga bisa menggunakan ISBD sebagai acuan standar untuk membuat katalog, seperti itu, di dalam perpustakaan profesional, seperti itu. Jadi untuk hari ini saya akan mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Mungkin saya akan memberikan sedikit video pada saat saya melakukan pekerjaan tersebut. Nah, biasanya urutan pengerjaannya sendiri itu adalah yang pertama menentukan tajuk entry utama, yang kedua menentukan tajuk subjek, yang ketiga membuat deskripsi bibliografi. Biasanya setelah ketiga ini ditentukan akan bisa untuk membuat katalog dari perpustakaan. Nah, biasanya dari ketiga ini yang akan membuat kita dari tajuk subjek terutama akan membantu kita sebagai pustakawan untuk mempermudah menentukan notasi dari buku tersebut, masuk kelas mana, masuk klasifikasinya, seperti itu. Jadi biasanya melalui bantuan DDC ya. Di sini saya punya DDC yang ada di rumah saya, yaitu DDC yang diberikan oleh tante saya, tapi bukan DDC yang terbaru, yaitu merupakan DDC 22, bukan DDC 23, cuman ini sudah jauh lebih dari cukup. Saya punya keempatnya satu set, jadi ada volume 1, 2, 3, 4. Biasanya kan dari tajuk subjek itu kita bisa menentukan buku itu masuk kemananya melalui indeks dari yang volume 4. Setelah itu baru kita bisa masukkan ke kelas besar di kita cari contoh, ternyata ilmu pengetahuan umum, berarti dia masuk ke kelas besar 0000, seperti itu. 000 seperti itu. Jadi setelah kita menemukan dari situ, nanti kita mencari lagi dari subdivisinya untuk lebih detail lagi dari
buku tersebut untuk menentukan nomor panggil yang lebih jelas untuk lebih gampang pencariannya, terutama pada perpustakaan yang besar seperti mungkin perpustakaan Universitas Erlangga, mungkin perpustakaan Universitas Udayana, seperti itu memiliki kapasitas dan jumlah koleksi yang sangat besar sehingga kita memerlukan nomor klasifikasi yang lebih spesifik. Dan itu butuh bantuan yang namanya dari tabel subdivisi, yaitu biasanya kita bisa buka dari yang volume satunya, yang edisi satunya, yang di edisi ini, yang di volume satunya ini kan ada keterangan manual tables. Nah ini tuh ada kayak contoh biasanya 000 titik sekian. Nah angka di belakang titik tersebut yang didapat dari tabel subdivisi di DC volume 1 ini, seperti itu. Untuk penjelasan dari saya sedikit, mohon maaf jika ini terlalu panjang. Jadi nanti mungkin saya akan memberikan mengumpulkannya dalam bentuk Word seperti yang Ibu minta, dan juga saya sertakan link video ini yang nantinya akan saya upload di YouTube. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Di sini saya mulai membuka buku praktek panduan kerja perpustakaan di bab 2 untuk pengorganisasian informasi. Di sini saya membaca bagaimana cara membuat deskripsi bibliografi berdasarkan AACR 2 atau Anglo-American Catalog Rules 2 berdasarkan ISBD juga, dan disitu saya menjelaskan juga bahwa di bagian sampul depan itu sudah terdapat nama autor sebagai tajuk entry utama dan bisa menggunakan judul jika nama autor tidak ada, dan subjudul itu sangat krusial untuk dimasukkan ke dalam deskripsi bibliografi. Lalu saya mulai menginput untuk mengerjakan praktek kerja perpustakaan di sesi 3 ini untuk menginput tajuk entry utama, tajuk subjek, dan juga deskripsi bibliografi. Ini ada beberapa foto saya dengan buku-buku yang saya pilih. Saya memilih 15 buku, 15 eksemplar dengan 15 judul yang berbeda yang sudah saya pernah pakai juga di tugas-tugas sebelumnya dari mulai tugas pertama. Seperti itu. Jadi ini foto-foto saya, dan sekian dan terima kasih.